Akarnya kekristenan itu dari Yahudi. Makanya saya selalu mengingatkan, ketika Paus Yohanes Paulus II datang ke Yerusalem, dia sambil istilahnya itu dalam semangat memaafkan sejarah, dia berdoa di tembok ratapan. Diantarkan oleh Rabi Yahudi, kepala Rabi Yahudi di Yerusalem. Dia katakan doanya itu begini: Tuhan, satukanlah kami dengan umat perjanjian-Mu. Waduh. Dan maafkanlah umat-Mu apabila dalam perjalanan sejarah pernah ada sejarah hitam terhadap orang Yahudi. Penganiayaan terhadap orang Yahudi, termasuk Holocaust. Iya. Wow. Itu atas nama pemimpin gereja Merinding, yang Pak. punya otoritas. Dan sekalipun katakanlah podcast ini bukan Katolik, tapi kita menghormati apapun yang berasal dari kitab suci. Apapun yang bersemangat rekonsiliasi, apalagi Paus dengan tegas mengatakan, setiap gerakan teologi yang memisahkan gereja dengan keyahudian adalah menempuh atau mengulangi jalan sesat Markion. Markion itu penyesat abad kedua yang mempertentangkan Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru. Duh, kan sama Tuhannya. Orang Markion kan mengatakan Allah perjanjian lama penuh dendam, penuh hukuman, pemarah gitu ya. pemarah. Allah perjanjian baru itu Allah yang penuh kasih. Itu dipertentangkan oleh Markion. Nah, makanya Paus mengatakan kalau kamu memisahkan gereja dengan orang Yahudi, kamu menempuh jalan sesat Markion. Termasuk hati-hati yang alergi dengan bahasa Ibrani. Pada zamannya para rasul, itu setelah Yesus naik ke surga, ada aliran yang namanya Gnostik. Nah, orang-orang Gnostik ini berpandangan pada zaman Rasul Yohanes itu punya guru yang namanya Kerintus, bukan Korintus. Kalau Korintian itu nama kota, Kerintus itu nama bidat itu. Itulah yang dihadapi Yohanes ketika dia nulis 1 Yohanes, 2 Yohanes. Siapakah antikristus itu? Yaitu mereka yang menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia. Berarti aliran yang dihadapi Yohanes adalah kelompok Gnostik yang menyangkal Yesus turun jadi manusia. Nah, yang seperti ini muncul di abad pertama akhir. Abad kedua, setelah Yohanes meninggal di Efesus, dia punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus salah satu dari episkop, penilik jemaat atau uskup kota Smyrna. Kita terkenal kalau kita pergi ke 7 jemaat itu, ada kota Smyrna, salah satu pemimpinnya awal itu muridnya Yohanes sendiri, karena 7 jemaat itu kan hasil penginjilan Yohanes, namanya Polikarpus. Polikarpus ketemu dengan muridnya Kerintus tadi, namanya Markion. Markion itulah yang bikin perjanjian baru, dia obrak-abrik dia itu, makanya gereja bikin kanon. Kamu siapa? Kamu ngobrak-abrik kitab saya? Kamu bukan muridnya para rasul, kamu ini asalmu gak jelas, yang mentahbis kamu siapa, yang numpangi tangan kamu siapa, sehingga kamu ngaku sebagai pengikut Kristus, itu kira-kira. Maka zaman Markion itu ketemu dengan ini Polikarpus. Bapak masih ingat gak akan saya? Tentu saja aku ingat, karena kamu anak sulung iblis. Jadi para bapak gereja awal itu tegas terhadap ajaran sesat. Kemudian muncul generasi berikutnya lagi. Kalau Markion kan, dia mengkoreksi Alkitab, jadi teks-teks tertentu yang jelas-jelas menyebutnya Yesus itu datang jadi manusia dibuang. Misalnya Matius dibuang karena ada silsilah Yesus. Markus dibuang karena ada pembaptisan Yesus. Kalau Yesus bisa diselamatkan ke dalam air kan berarti manusia. Benar. Lalu Injil Yohanes apalagi? Jadi diedit-edit Alkitab itu. Karena kalau Injil Yohanes kan jelas firman itu telah menjadi manusia dibuang. Apalagi Yohanes itu melawan ajaran Gnostik.